Oke, kita belajar balance. Aduh, belum sih. Kok ini gini? Oke, ada yang tahu kalau natrium buat jantung kita butuh elektrolit apa aja buat berdetak? Kalium buat repolarisasi, kalau natrium buat depolarisasi. Terus apalagi butuhnya? Kalsium. Apalagi butuhnya? Udah itu aja. Kalsium. Magnesium sama fosfat semuanya butuh ya. Kalau fosfat buat bikin ATP-nya. Nah, jadi pentingnya adalah kita belajar untuk mengetahui karena elektrolit itu basic life function yang functioning, jadi bakal butuh buat skeletal muscle, contraction of the muscle, contraction of the heart, in apa action potential of the nervous system, semuanya itu butuh baik itu kerja jantung kita, baik itu kelemahan otot kita, baik itu bahkan dia jadi kejang-kejang ya. Nah, dia juga maintain fluid balance, oxygen delivery, dan acid base balance. Dia penting ya, nih semua kita harus pelajari ya. Tadi total body water berapa tadi? Berapa persen? 60 ya, ya. Ini holiday segar, pasti udah belajar ya, IWL segala macam udah belajar kan sama Mas Dandi. Udah bisa lah ya, dari zaman SD juga udah bisa nih mah. Ya, ini ada fluid compartment, harusnya udah pada tahu juga. Ada intrasellular, extrasellular. Yang natrium di intra apa ekstra? Yang kalium. Terus ya, oke. Nah, ini ya ada tuker-tuker muatan-muatan sel elektrolit membran, nanti dia bakal nah ini normalnya natrium 13545 ini udah hafal lah ya dari zaman koas udah pada hafal kan? Yang paling penting sih NaKCl ya, yang NaKCl eh dan ada kebutuhan hariannya. Jadi kita eh butuh kebutuhan natrium per hari itu minimal 2 sampai 4 mg per kgbb. Begitu juga dan klorida. Ya, yang paling penting sih enak itu nanti kita bakal bahas satu persatu. Nah, kalau elektrolit imbalance itu ada yang simptomatik dan asimptomatik. Contohnya yang simptomatik tadi gejalanya apa aja? Kejang, terus pankes, terus spasme otot, terus muntah-muntah. Justru muntah-muntah yang bikin elektrolit imbalance. Apalagi aritmia ya, jantungnya kena. Simptomatik, immediate correction harus kita koreksi cepat-cepat. Kalau asimptomatik dia turun, tapi B aja, santuy aja. Kalian bakal gimana? Koreksi nggak? Koreksi, tapi nggak usah agresif. Bisa per oral, bisa IV. Nah, IV sendiri juga ada yang sentral sama perifer. Bedanya apa? Sentral sama perifer? Ya, osmolitas, akses venanya. Kalau akses vena sentral di sebelah di kayak gimana? Pakai apa? CVC, pinter. Kalau perifer IV biasa lah ya. Ya, osmolality itu adalah concentration of solution expressed on the total number of solid particle per kilogram. Ini ada rumusnya ya. Jarang dibahas, tapi kalau ditanya DPJP nggak tahu rumusnya mati ya. Kalian udah diajarin sama seniornya? Oh, maaf, diajarin, udah dibilang udah diajarin ya, tapi saya lupa gitu. Ya, ini normal value-nya segini ya. 2 natrium tambah bun tahu kan blood urea nitrogen ya.
plus glukos plus 18 ya. Ini efek sampingnya elektrolyte imbalance bisa causesnya ya, bisa karena vomiting, terus loss dari diare. Kemana baca diare tuh, kalau diare keluar cerot keluar jadi hipokalemi, hiponatremi segala macam ya. Pokoknya loss itu bikin electrolyte imbalance. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari natrium. Natrium normalnya 135 sampai 145. Jadi hiponatremi itu etiologinya banyak-banyak. Ada namanya pseudohiponatremi. Jadi seakan-akan dia hiponatremi padahal dia kekurangan cairan atau kelebihan, jadinya dia kelihatan lebih kental apa, hiponatremi padahal kalau di kurang cairan. Padahal kalau kita rehidrasi dia bakal normal lagi natriumnya. Jadi kita harus pastikan dia status volumenya euvolume atau hipovolume. Nah, kalau dia jadi kita periksa osmolaritas darah serumnya. Saat kita menemukan dia hiponatremi, pastikan dulu dia beneran true hiponatremi apa enggak ya, ditentukan dengan kadar osmolaritas serumnya juga ikut rendah. Tadi berapa normal osmolaritas? Tadi berapa? Ya, ini ya 280 sampai 299. Oke, jadi tentukan volume, status volumenya apakah dia hipovolemik atau euvolemik ya. Nah, tadi ya increase intracellular water, cell swelling, brain cell swelling, jadi edem cerebri. Nah, itu yang bikin dia manifestasi ke kejang-kejang ya, dan penkes segala macam ya. Pokoknya gara-gara dia edem cerebri bikin dia gangguan neurologis. Nah, ini clinical manifestation ada banyak ya, hipovolemik dia karena loss ya, bisa dari renal atau dari non renal. Non renal yang berarti dari diare, skin loss, IWL, skin burn kebanyakan juga kan IWL keluar. Terus ada lagi yang hipervolume itu ada SIADH, hipervolume bisa ya. Nah, ini tadi ya serum osmolality low di bawah 180, ada normal, ada high. Kita bedakan karena dia butuh ini beda-beda. Ada yang isotonik, hipotonik, dan hipertonik sesuai sama status volumenya. Nah, kalau dia hipovolemik, dia bakal ini yang loss, dehidrasi, diare, vomiting, kekurangan cairan, loss, hipovolemik jadinya. Pada euvolemik itu ada yang sering tuh SIADH ya. Ada hubungan dengan hormon antidiuretik hormonnya. Sama kalau hipervolemik biasanya gangguan ginjal gitu ya. Dia susah ngeluarin cairannya. Ya, ini kurang lebih sama, dibaca aja. Nah, ini tadi perbedaan antara CSW dan panjangan CSW. Ya, southwesting, cerebral southwesting itu biasanya gangguannya lebih di daerah, ada sesuatu masalah di otaknya, di neurologisnya. Ada DI itu ada sentral, ada nefrogenik ya, diabetes insipidus. Nah, itu juga bakal ngaruh volume statusnya, jadi jadi dia lebih, dia hipernatremi biasanya. Sodium concentration increase. eh Jadi normalnya kita butuh maintenance itu 2 sampai 4 mg per kgbb. Jadi kebutuhan sehari-hari kita butuh natrium sebanyak 2 mg per kgbb. Itu dapetnya dari mana? Dari makanan. Selama kita makan pasti yang mengandung garam, pasti makan kita selalu asin, generasi micin kan. Jadi pasti kebutuhan natrium kita tercukupi. Tapi buat siapa yang berisiko natriumnya rendah? Pasien dengan gizi buruk ya, dia intake-nya nggak bagus, jadi dia kemungkinan natriumnya nggak tercukup itu 2 sampai 4 mg per kgbb-nya karena dia nggak ada masuk, intake-nya nggak ada. Nah, kalau dia kita ada hiponatremi yang kita mau koreksi, itu rumusnya adalah ini. Ada yang tahu rumusnya? 0,6 delta Na kali body weight. Delta Na-nya tuh maksudnya gimana? Nah, nah, misalnya dia harganya nilainya 122, mau delta Na-nya berapa? Berapa? 1,5 terus kurang 1,2 berapa? 13. Berarti delta Na-nya 13. Enggak, 12. Kenapa 12? Iya, benar. Nggak boleh lebih dari 12 mg per 24 jam ya. Jadi kita kalau koreksi nggak boleh lebih dari 12. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Tadi soalnya. Udah pertanyaan salah. Jadi apa itu cerebral pontine myelinosis?
Mianya pecah terus efeknya bakal gimana anaknya? Ya, jelek lah pokoknya ada sesak napas segala macam ya penkes. Paling sering sih penkes ya. Karena kan pusat otak di sebelah situ. Batang otak kesadaran ya. Nah, delta NA tadi udah body weight kali 0,6 ini apa nih? Konstanta dari mana dapat konstantanya dia? Dari zaman dahulu. Dia nggak sembarangan zaman dahulu. Nah, makanya tadi soal pertanyaan total body weight berapa? 60%. Karena semua rumus elektrolit ini koreksinya pasti bakal pakai 0,6 sebagai konstantanya. Jadi kalian tanya di PJP tahu 0,6 dari mana asal muasalnya, bukan dari zaman bala ya. Nah, ada namanya max velocity 1 mek per kg per jam. Ini maksudnya gimana nih? Kenapa harus gini? Bisa diabetes bisa ya. Diabetes lebih ke osmolitas ya sebenarnya, tapi bisa juga. Tapi tadi lebih ke masalah sama kayak si ngobrol 12 mek. Jadi resiko cerebral pontinya juga ada lagi kalau dia kecepatan ya. Oke, use fast correction usually when biasanya kalau dia berat banget tuh di bawah 120. Jadi kalau kalian cuma nemu 123 ya anak yang nggak ada simptomatik, kalian bakal fast apa enggak? B aja santuy aja ya nggak usah heboh, yang nggak usah panik kayak anak-anak IKA yang lain ya. Gue juga dong. Using central access tadi ya CVC, PICC. Nah, kenapa tadi harus pakai CVC pada pasien yang butuh koreksi cepat? Osmolartasnya tinggi. Kalau osmolartas tinggi bakal resiko flebitis. Ya, kebakar, perih, anaknya kasihan yang hidupnya makin menderita. Tadi berapa NaCl 3% muatannya? Pinter, lima 13. Kok pada tahu sih? Enggak, tapi kan tadi soalnya kok pada tahu jawabannya 5,13. Oh, sering di botol ya. Keren. Oke, targetnya kita biasa kalau koreksi itu nggak usah muluk-muluk sampai 135. Kalau mau cepet tuh targetnya 122, 120 aja, nggak usah langsung 135. Nanti dari 120 ke 135-nya baru pakai yang slow correction ya. Jadi kalau udah nyampe 120 125 kita bisa mulai yang slow correction. Kalau kecepatan bikin ini. Usually given after the level segini atau pada pasien yang hiponatremi tanpa gejala asimptomatik. Gejala hiponatremi apa aja? Penkes, kejang, plasma lebih ke hipokalsemi sih. Ya paling sering sih kejang dan penkes itu. Ya pakai NaCl 0,9% bisa. Oke, ini ada satuannya si 3% 513 dalam 1000 mili ya. Terus 0,9% itu 154. Terus kita bisa pakai lagi NaCl kapsul kalau per oral. Satu kapsulnya tuh mengandung 500 miligram setara dengan 8 mg. Jadi kalau kita mau koreksi pakai oral tuh bisa tapi kecil 8 mg. Jadi harus banyak banget makannya ya. Atau mau lebih simpel, masukannya taburin 1 gram ke dalam makanan bisa juga. Ini dokter Titis suka pakai kayak gini nih. Kalau bingung pakai natural caps, pakai garam aja. Diukur berapa timbangannya, bilang ke dietitian, Kak minta butuh berapa gram, ditabur ke makanan ditambahin. Jadi makanan tambah micin enak ya. Oh ini buat neonatus, dokter Distiayu kenal dokter Distiayu? Dia baru pulang dari Australia, jadi dia suka pakai guidelines dari Australia dan itu memperkenalkan ke kita waktu di Perina tuh bisa mengkoreksinya menggunakan guidelines dari ANMF namanya ya. ANMF itu dari Australia, baik tuh baik itu untuk natrium sama kalium kita bisa agak sedikit beda sama children pada umumnya ya, bisa dibaca nanti. Oke, sekarang kita belajar esai, boleh ditulis. Ada anak 8 tahun, 24 kilo, diagnosanya low grade glioma. Tahu low grade glioma? Low grade glioma tahu itu apa? Tumor di otak, benar ya, salah satu variannya glioma. Dia datang ke hemato-onko klinik tapi B aja, nggak ada komplain, nggak ada feeling apa-apa, lagi kontrol rutin. Dicek natriumnya malah 127. Dia makan 3 kali sehari, nggak ada masalah dengan makanan. Kalian bakal ngapain? Correction yang slow. Berapa slow ngasihnya?
Udah bisa semua? Udah semua? Udah? Berapa jawabannya? 115 berapa? Koreksinya. Kalian mau koreksinya mau gimana? Suruh makan aja. Nggak terhitung dengan baik, nggak terpantau dengan baik kalau dimakan doang. Kapsul garam. Berapa kapsul garam yang mau dikasih? Hah? 14 kapsul. Langsung 14. Terus 3 kali 1. Berarti berapa hari tuh? Ya, kita bahas ya. Deltanya aku pakai 10. Tadi bekas satu. Kalian pakai 12 ya berarti ya? Oh, 8. Oh ya, berarti berarti berapa? Sama ya ya. 115 bagi 8, 14 kapsul. 14 kapsul bisa buat ya, oke. 14 bagi. Iya, boleh, boleh. Nggak apa-apa, iseng aja. Maksudnya biar nggak tambah turun. Biar bulat 10 mek, gue males lapar. Itu art ya, art. Jadi 135 juga boleh. Tapi ini angkanya cantik, jadi enak. Gue nyari yang 1448, 18 cups, jadi pas gitu. Nah, bisa dibagi 3 hari, 6 kapsul. Per hari bisa 3 kali 1000 mg atau 3 kali 2 kapsul. Kalau tadi berapa? 14 ya? Kalau 14 kan bagi 3, 4, 4 sampai 5. Ya bisa lah 4 kali 500 selama 3 hari. Ya bisa, oke. ACC, lanjut nomor 2. 5 tahun, 8 kilo, cerebral palsy. Datang ke polineuro untuk adjust obat anti epilepsinya. Dia juga punya malnutrisi, gizi buruk, minum F100, pakai NGT 8 kali 150. Lagi cek evaluasi lab 121. Mirip yang kayak yang tadi. Tapi dia ada gizi buruk. Ada pertimbangan nggak? Iya kan pakai gizi buruk. Gue bikin soal gizi buruk beneran. Susah ya? Susah nggak? Sampai 17.05 ya.
Dah, gimana jawabannya? 57,6. Terus, oke, terus pertimbangannya pakai 3%. Asimptomatik. Boleh minum, dia masih minum sampai sekarang. Oral aja gimana? Jadi tadi udah bener 57,6, bener ya. Tapi kita perlu pertimbangkan maintenance-nya dia juga. Kenapa? Kenapa? Karena gizi buruk, intake-nya nggak bagus, belum takutnya dia belum dapat tuh maintenance-nya. Tadi kan kita si pasien pertama makan rutin kan, harapannya dia 2 sampai 4 mg udah dapet dari makanan biasanya dia. Sedangkan gizi buruk dia beneran minum cuma dari 8 kali 150 doang nih. Kita perlu ngitung natriumnya di sini. Berapa natriumnya yang dapat dari F100 8 kali 150? Tadi ada ya. Jadi kita perlu melihat di WHO tuh ada perbandingan F75 F100, kalorinya berapa, proteinnya berapa, lipidnya berapa. Tahu kan yang warna ungu-ungu itu? Ya, di situ tuh ada natriumnya dari 19 mg per 1000 mili. Nah, 8 kali 150 itu berapa mili? 1200. Berarti kalau 1200 mili minum F100, dia bakal dapat 22 mg. 22 mg itu cukup nggak dengan maintenance dia? Lebih sih. Lebih sih. Sebenarnya lebih ya, karena maintenance-nya 2 kali 8. Karena berat badannya kecil banget. Kalau dia sebenarnya berat lebih gede, ya mungkin nggak bakal cukup, ya kan? Nah, jadi total requirement-nya di jumlah antara jangan jadi pada pasien apalagi pasien yang puasa, pokoknya pasien yang intake yang nggak benar puasa itu kita masukin nggak cuma correction doang, tapi maintenance-nya dimasukin juga. Jadi jumlah dalam sehari itu dia butuh nggak cuma kalian nggak cuma koreksi doang, tapi kasih maintenance. Karena kalau kalian percuma kalian kasih koreksi, dia bakal low lagi karena ya asupan kebutuhan harian aja nggak kecukupi, nggak dikasih. Jadi kalau dipicu kan cuma koreksi doang nggak kasih maintenance, ya bakal balik ke hiponatremia lagi pas dicek ulang. Kok diulang kok nggak naik-naik sih? Ya iyalah orang nggak dikasih maintenance-nya gitu ya. Nah, ini jadi dia dapat segini butuhnya, tapi dari susu dapat segini dikurang jadi sekitar butuh segini. Tadi ya sama kayak tadi sih pakai, oh ini karena dokter Titi suka pakai garam jadi bisa pakai garam juga 17 mg, jadi taburin 3 gram di 3 kali di tiap minum susunya 375. Ini art aja sih bisa pakai kapsul juga. Tapi mungkin kalau NGT susah kali ya kapsulnya ya. Dibuka ya, dibuka taruh ujungnya sama aja sih ditaruh susu juga ya. Oke, lagi sekarang 3 tahun Down syndrome. Duh susah banget sih gue bikinnya. 10 kilo VSD datang dengan kejang dan penkes. Dia dikasih diazepam sama DU-nya berhenti kejangnya. Lagi secondary survei dia bilang dia diare. Dia dikasih hidrasi pakai ringer laktat. 30 menit langsung natrium level 117. Mau ngapain? Kalau ini baru nih 117 dan simptomatik berarti fast correction gimana caranya tadi? Iya sih harusnya. Gue itu nggak ya gue lupa. Tapi coba deh nggak usah deh gue juga lupa. Gue lupa gue hitung apa enggak. Ntar nyontek dulu. Coba aku cetek dulu aku lupa bikin hitung apa enggak.
Ya nggak usah dihitung arealnya. Aku nggak masukin. Nggak dihitung. Nggak usah. Aku ah, udah, udah bisa. Gimana caranya jadinya? Target 12. Terus berarti 72. Terus jadi langsung 72-nya langsung dibagi 154. Jadi koreksinya pakai sambat. Koreksinya pakai apa nih jadinya? 3%. Langsung semuanya. Enggak. Setengahnya. Gimana tuh? Gimana? Setengahnya dalam jam pertama. Oke, ada yang suka kayak gitu, ada yang bagi 6 jam sama 18 jam sisanya. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau dokter Iren ngajarinnya dia pakai velocity. Tadi berapa tadi velocity-nya? Berapa tadi velocity-nya? Rumusnya tadi berapa? Bukan. Nih, 1 meg per kilo per jam ya. Jadi kan tadi kan 72 kan? 72 kita bagi dua, ada 36 sama 36. 36-nya cepat, 36-nya lambat. Ya, jadi kita pakai kecepatan 1 meg per kg per jam. Jadi 10, oh iya benar 10 meg per jam ya. 10 meg per jam itu buat 1 megnya kan dia berat badan 10 kan. Nah, jadi dengan dia 10 meg ini jadi 33,5 jam, kebayang nggak? 3,6 lah. Jadi dia nggak lebih cepat dari 6 jam bisa habis, nggak mesti nunggu 6 jam. Jadi kita bisa lebih agresif, tapi dengan sesuai dengan batasnya, not more than 1 meg per kg per hour ya. Itu versi dokter Iren, dipicu. Tapi kalau kalian mau di IGD nggak pakai dokter Iren ya mangga, art ya, boleh yang tadi 30, yang 6 jam. Berarti kalau 6 jam kan 36 bagi 6, 6 meg 6 mili per jam, 6 meg per jam ya kan? Ya, kalau ya kurang lebih seperti itu, ngerti ya. Nah, tadi terus kan NaCl 3% itu 1000 milinya 513 meg. Nah, berarti kalau 36 meg itu berapa mili? Iya, dibagi 513 kali 1000. Jadi intinya setiap kalian mau koreksi meg ke dalam mili, kalian harus bagi muatannya dan kali 1000. Karena dia setiap 1000 mili mengandung 513. Begitu juga dengan NaCl 0,9%. Dibagi berapa? 154 kali 1000. Nah, itu adalah jumlah mili yang akan kita administer ke pasien ya. Terus berapa per jamnya? Nah, tinggal dibagi aja. Ya. Nah, ini kan dia 3,5 jam nih. Berarti kan kalau dia butuh 70 mili dalam 3,5 jam, berarti 20 mili per jam. Kebayang nggak? Nah, jadi sebenarnya dikit doang tuh, ceret-ceret 20 mili per jam. Tapi pakai CVC karena dia osmolitasnya tinggi ya.
Berapa batas osmolaritas yang boleh lewat IS perifer? Berapa? 800? 800 semua setuju? Apa semua nggak tahu? Semua nggak tahu. 800 sampai 900 boleh ya. Jadi maksimal osmolaritas total yang masuk dalam infus tuh 800 sampai 90 sampai 900. Ini udah nih, yang 36 masuk lewat CVC 3,5 jam segini. Paham semuanya? Nah, sisanya berarti kita pakai yang slow correction. Slow correctionnya mau berapa tadi? 153 perifer boleh. Maksudnya pakai NaCl boleh. 0,9. Berapa? 36 bagi 154 kali 1233 itu selama sisanya berapa jam? 18 jam kalau yang 6 jam. Kalau aku pakai yang 20,5 jam, sisanya 3,5 jam. Jadi bla 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 233 mili tadi benar. 233 mili begini berarti sisanya 11 mili per jam. Bisa? Udah bisa semua ya? Berarti bisa jaga IGD semua ya? Bisa. Apa? 6:6 itu maksudnya 6 max sama 6 max. 12 sama 6. Targetnya ngambilnya sama saya. 12. Mungkin ngambilnya 1,20. Kan dia di bawah 2. Aku kurang paham pertanyaannya. Oh iya, bisa. Makanya nggak pakai 6, bisa aja sampai 3. Iya. Iya, 3. Bisa. Iya. Bisa. Kan targetnya 120 atau 125. Pun 100 apa kalau 6 pun juga 123 kan di range 120 sama 125. Jadi itu art. Boleh kamu juga cuman 3 juga boleh. 8 juga boleh. Iya. Oke, lanjut bisa? Udah pada pinter semua ya? Oke, ini ada muatan-muatan 154 NaCl. Ini 13. RL tuh tadi kalau kita mau itu masukin 130 ya. Tadi aku lupa masukin juga lupa. KN1B 138,5. Nah, ini tuh bagus untuk kita mengetahui komponen-komponen. Jadi kalau kemarin sama dokter siapa ya? Dokter Henny apa dokter siapa ya? Kalau nulis di HIS tuh jangan KN3B gitu. Harus eh dextrose segini, enak segini. Pusing sih. Tapi kenyataannya kita nulis KN semua kok. Cuman idealnya karena KN itu adalah sebuah merek. Kita nggak boleh nulis merek di HIS. Idealnya nulis per itu per komponen. Enak segini, dextrose segini. Tapi PPDS pada nulis KN semua kok, tenang aja. Cuman aku kan harus ngajarin yang bener ya. Yang bener tuh kayak gitu. Ya, DPJP pengennya kita hafal komponen 3B tuh dextrose 27, natrium segini kalau 20. Ini harus lebih sangatlah bagus kalau kita hafal yang paling sering kan 3B, 1B, N5 lah nih paling sering pakai N5, KN3B sama 1B. Kapan kita pakai N5 pada pasien apa yang kita butuh kasih N5 biasanya? Neonatus. Kenapa kita neonatus butuh N5? Karena D10-nya 100%. Karena neonatus resiko hipoglikemi lebih tinggi dibandingkan anak gede ya. Dibutuh gear juga lebih tinggi. Nah tadi juga ini kan osmolatasnya ada nih. Ini paling gede tuh yang NaCl 3% nih. Osmolatas sampai 1026 ya. Segede itu ya dibanding yang lain. Oke. Tadi batasnya berapa? Osmolatas 800 sampai 900. Sekarang kita belajar hipernatremi. Hipernatremi lebih dari 145. Ya, biasanya dia, nah ini juga sama nih, nggak boleh cepet-cepet. Kalau kita cepet-cepet nurunin ininya, resiko cerebral edem cerebri. Edem cerebri ada berapa tipe? Ada yang tahu? Lebih, 3 apa aja? Sitotoksik, interstisial,
Sitotoksik kenapa kayak gimana ceritanya? Apa yang terjadi? Contohnya pada kasus apa? Apa Pak? Edem sitotoksik. Ya, bukan. Sitotoksik tentang toksik bukan COVID. Sitotoksik biasanya pada kasus hipoksia. Jadi dia edem apa dia sel-selnya karena dia nekrosis hipoksia jadi sitotoksik. Nah, itu obatnya biasanya butuh manitol. Kalau edem apalagi tadi interstisial karena biasanya masalahnya di bukan bukan pasien CP sumbatan. Siapa? Hidrosefalus, benar. Obatnya? Iya benar sih. Tapi masih nunggu nunggu antrian Vipisan mau ngasih apa dulu? Apa obatnya? Acetazolamid. Ya, dosisnya 10 miligram per kg 3 kali sehari. Jadi 30 miligram per hari ya. Dibagi 3 berarti 10 miligram per kali dalam 3 kali. Acetazolamid tadi situ eh, interstisial. Apalagi? Vasogenik. Nah, vasogenik paling sering pada kasus tumor, inflamasi, abses, apalagi? Paling sering lagi infeksi. Tadi udah inflamasi, infeksi semua. Meningitis, edem, apa? Abses, tumor, massa, SOL, space occupying lesion, massa, apa? Metastasis. Apalagi yang paling sering? Satu lagi paling sering. Dia lagi jeber. KLL ya, trauma perdarahan ya. Obatnya? Obatnya? Manitol tadi yang sitotoksik. Dexa. Dexa, benar ya, Dexa. Oke, dosisnya 0,5 sampai 1 ya. Terus tadi yang paling sering 3. Ada lagi satu lagi. Yang ini nih, yang ini belum dibahas nih. Ada dia apa? Osmotik, pinter. Osmotik itu karena ya keseimbangan natriumnya shiftingnya terlalu cepat ya. Ini edem cerebri yang osmotik ini bikinnya dia. Jadi dia maksimal 0,5 mg per kg per jam atau sama ya 12 juga ya, nggak boleh cepet-cepet juga sama kayak tadi. Naikin nggak boleh cepet, turun nggak boleh cepet. Nah, kita mengkoreksi hipernatremia itu dengan free water deficit. Free water deficit itu kita ngasih air tapi air doang nggak ada muatan-muatan. Jadi kayak diguyur gitu di muatannya lebih diluted lagi lebih yang tadinya pekat diencerin ya. Jadi dia biar pipisnya banyak ngeluarin natriumnya jadi lebih stabil di dalam si tubuhnya dia. Konsepnya setiap 4 mililiter HGBB of free water deficit itu seyogyanya bakal nurunin natrium sebanyak 1 mg per liter ya. Nah, jadi ada dua cara. Ada cara pertama ngitung pakai rumus 0,6 kali BB kali delta Na. Terus dibagi dengan natrium idealnya. Natrium ideal kan berarti berapa? 104. Ya, kita ambil yang atas dulu. Ini kan lebih. 5 boleh, 140 boleh ya. Dikali 1000 mililiter. Atau kadar natrium dalam infusnya itu dikurangi kadar natrium level benerannya dibagi 70% kali berat badan tambah 1. Susah ya, ini jarang. Ini kalau saya jarang sih. Biasanya kalau udah media endokrin baru sering ketemunya pada pasien diabetes insipidus. Tapi kalau jaga sih paling sering natremi ya. Nah, nih pada diabetes insipidus nih biasa sering-sering yang kayak gini-gini nih media endokrin ya. Masih lama tuh media endokrin media akhir. Tapi nggak apa-apa. Kita perkenalan dulu ya. Biar sama dokter Frida nggak kena. Gejalanya apa aja dia? Sama ya, dia juga letargi, weakness, altered mental status paling sering nih ya. Pankes, koma, seizure. Ya, etiologinya bisa lowering osmolality. Ini paling sering pada diabetes insipidus. Ada 2 jenis ya, central nefrogenik. Nanti bisa dipelajari ya. Kalau central biasanya karena ada masalah di otak. Nefrogenik ada masalah di ginjalnya. Nah, nefrogenik osmolality bisa juga karena loss-loss ini ya. Oke, hipernatremi ya. Tadi ini bisa dibaca juga. Hmm,
Tadi ini sama aja ya. Tadi soalnya 6 6 tahun 20 kilo dikasih picu gara-gara kecelakaan motor bikin dia loss of consciousness. Dia nggak bisa di CT scan tapi natrium levelnya 140. Kemungkinan ya natriumnya koreksi gimana? Udah ya, ini susah langsung aja ya bahas ya. Susah soalnya. Iya, susah. Jadi 4 mili FWD dia nurunin 1 meg. Jadi kita bisa butuh 800. Atau kita hitung tadi 0,6 kali berat badan kali delta per ideal netanya. 0,6 kali 20 kali 10 deltanya kan 150. Jadi aku pakainya 140 misalnya. 10 ini kan berarti dibagi 140. Ini misalnya ideal netanya kita pakai 140 ya. Nah, 140 ini dikali terus dikali 1000 dari rumusnya jadi totalnya butuh 857 FWD. Nah, itu cara satu. Kalau 800 ini tuh kalau di convert jadi cairan KN3A itu dia butuh 1600 mili. Karena dia KN3A itu sebanding dengan D5 setengah NS. Jadi D5-nya tuh kan nggak kita hitung natriumnya. Setengahnya tuh berarti natriumnya tuh ada 500 dalam 1000. Jadi kita bagi 500 kali 1000 jadi 1600 mili KN3A. Atau kita pakai cara yang aku lebih suka cara kedua deh kayaknya lebih nah jadi kan KN3A itu komponennya ada 60 meg natrium kan tadi KN3A ada nggak? Nggak ada ya. KN3A 60 nih. KN3A tuh 60 natriumnya. Nah, terus dia dikali dikurang sama aktual NA level. Dia kan beneran 50 nih. 60 kali 150. Terus dibagi 70% kali BB. BB-nya tadi 20. 7 kali 2 14. 14 tambah 1 15. Tadi berapa nih? Ini kan minus berapa nih? Minus 90 dibagi 15. Minus 6. Berarti dia 1 liter KN3A bakal nurunin 6 meg. Jadi kita butuh 10 bagi 6 kali 1000, 1600. Kurang lebih mirip jadi jawaban apa perhitungannya. Ada 2 cara. Jadi ribet ya, serah mau yang mana. Susah ya. Susah, aku juga susah ngikutinnya. Tapi kurang lebih begitu ya. Nanti intinya kalau kalian jaga pusing, buka catatan. That's what I've been doing for junior years. Kalau lupa, aduh, gimana ya? Tapi udah ditenter. Oh, ya udah di, di apa namanya? Nyontek ya. Jadi tenang aja. Nanti PPT dikasih kok. Jadi kalau panik lagi jaga malam junior terus pasiennya elektron imbalance, buka hal satu. Rumusnya ada semua di sini. Oke. Tapi lebih bagus kalau kan hafal ya. Nanti kalau ujian kan bakal ditanya rumusnya. Kalau masa nyontek nggak boleh ya. Sekarang kita bahas kalium. Kalium ada hipokalemi, hiperkalemi. Berapa normal kalium tadi? Ya, udah ketahuan ya. Di bawah 3,5 dia bakal gejalanya apa? Gejala hipokalemi apa? Aritmia, terus kejang, terus apa lagi? Hipokalemi, paralisis. Lebih ke paralisis sama kalau di perut bakal ileus ya, ileus paralitik ya. Hipokalemi bikin perutnya nggak bisa jalan, apa ususnya nggak bisa, motilitasnya menurun. Nah, findingnya tadi di soal tadi ya, pada bisa nggak tadi soal
EKG ya. Jadi ada flatten inverted T wave itu kayak gimana inverted T wave? T-nya kebalik. Terus kalau ST segment depression ya biasanya kan ST elevasi nih ST depresi. Prominent U wave, U wave apa sih U wave? Ada U lagi ada tambah habis itu ada lagi gelombang. Ya, benar, pintar. Terus kasusnya banyak bisa karena low intake, renal loss, renal ntar ada lagi di sebelah sana. Hiperkalemi biasanya di atas 4,5 tuh bisa kita bilang hiperkalemi, tapi yang paling serem yang beresiko gangguan elektrisitas jantung tuh kalau di atas 6 meg. Makanya kalau di atas 6 meg kan harus ngapain? Salah. EKG. EKG dulu. Kenapa harus EKG ya buat lihat ini ada nggak topik T wave? Kayak gimana topik T wave? Twing ya kayak Eiffel Tower ya. TRS complex prolongation ya bagaimana tuh? Manjang TRS-nya ya. Toh VF lebih serem lagi mati dah tuh pasien dah. Kalau VF harus ngapain? VF langsung dia ya. Langsung yaitu nadi tanpa nadi apa pulseless apa ada nadinya ya. Sama ya dia pokoknya aritmia dia serem deh pokoknya 6 meg nih udah langsung EKG aja kalau udah ada sesuatu langsung di ngapain tadi hiperkalemi soal juga tadi. Obatnya apa hiperkalemi? Kayak glukonas, insulin, salbutamol ya. Ya, jadi kasusnya karena kebanyakan minum kalium apa obat kalium KCl KSR atau dia nggak bisa ngeluarin karena gagal ginjal ya numpuk tuh semua kaliumnya harusnya dia dikeluarin tapi dia numpuk atau ini tumorisis sindrom tadi tuh Ronald ngomong tumorisis sindrom apa sih nanti itu pecah-pecah keluar semua kalium nanti kita jelasin ya. Ini manifestasinya tadi ya, dia baru bakal gejalanya kalau di bawah 2,5, bla 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 ya, metabolik ini etiologinya ada banyak ya. Eh, ini tadi apa nih? Hipokalemi ya. Ada renal losses, ada ekstrarenal kayak skin loss. Ada masalah RTA, RTA ada yang tahu RTA? Apa tuh renal tubular acidosis? Asam karena gangguan di tubulus ginjalnya. Jadi harusnya dia keluarin elektrolit tapi dia malah nggak bisa, dia malah bikin asam. Dia harus dicek apanya biar tahu dia asam. pH urin, AGD ya, AGD dia bakal asidosis ya. Jadi bakal AGD-nya bakal pH-nya ningkat. Nanti ada kalau asidosis sama Mbak Ella dihubungin belum Mbak Ella? Belum ya Harin. Ya minggu depan. Ada lagi karena Gitelman syndrome, Bartter syndrome ada yang tahu nggak? Gitelman syndrome, Bartter syndrome. Ya, jadi dia emang dari kongenital dia secara genetik dia rusak dan dia biasanya harus pemeriksaan genetik ke luar negeri mahal bayar 15 juta biasanya nggak diperiksa tapi kita bilang ya paling gitu men karena udah dicek ASGD normal terus dicek apa lagi ya pokoknya dia dicek kemana-mana hasilnya aman ternyata cuma masalah hipokalemi doang ya udah itu kan diagnosis sampah di Gitelman syndrome atau Bartter syndrome terus apa lagi ya yang sering ya udah gitu deh kurang lebih hiperkalemi tadi masalah nggak bisa keluar ya peak T wave tadi ya etiologinya tadi renal failure ke tumorisis syndrome ya nanti kita bahas nah ini tadi ya VF gini kalau semakin tinggi semakin tadinya awal level kayak gini terus jadi panjang QRS makin jadi VF makin parah ya makin ke atas makin parah kalau dia rendah dia ada tadi ya T wave-nya flatten ya prominent U wave-nya ada U wave ya twin ada lagi tambahan ya. Ya ini tadi ya hiperkalemi, hipokalemi ya. Aku suka nanya kalau jadi kalian kalau jadi junior pasti bakal disuruh coba EKG deh ini gitu. Terus kalian udah EKG ini Mas Mbak kasih doang. Terus kayak kalian interpretasi lebih keren lagi. Mas Mbak, aku nemu topik T wave loh. Jangan-jangan ini pasiennya hiperkalemi ya Mbak, jangan-jangan. Harus diteliti segera nih Mbak. Aku udah hitung Langsung seniornya bakal kayak siapa yang ngajarin? Ya pokoknya langsung keren nih. Fireflies waktu jaga ikutan udah pada bisa ngitung. Keren keren gitu. Nah,
Tuh ya, kasus hipokalemi ada banyak tadi ya, renal losses, sama aja nih diulang-ulang ya. Di Raynaud syndrome juga bisa ya, tadi bikin translocular shift, bikin hipokalemi. Ya ini paling sering tadi ya, rhabdoid tumorosis syndrome apalagi nih. Ya banyak lah pokoknya. Renal failure paling sering pokoknya. Nah ini sama tadi dokter Distiayu juga suka makainya ANMF. Jadi dia pakai berat badan. Kalau pada bayi kita nggak pakai yang hitungan hipokalemi, nggak pakai tadi yang bahkan rumusnya belum kasih tahu ya. Pokoknya kalau bayi dia 2 sampai 5 mol per kg per hari. Kalau dia lebih dari 1.500, 1,5 sampai 3 mol per kilogram per hari. Ya ini biasanya yang kita kasih hipokalemi. Nah ini rumus yang sering pada anak. Sama kayak natrium konsepnya kalau asimptomatik kita pakai oral aja. Oralnya pakai apa? Sediaannya ada yang tahu? KCl, KSR, K aspartat satu lagi ya. Asparka. Dosisnya sama ya, 1 sampai 3 mg per kg per hari bisa dibagi-bagi. Kalau simptomatik baru kita pakai IV ya. IV kita tergantung dari kadar natriumnya berapa. Kalau tadi kan yang hiponatremia di bawah 3,5. Kalau ini dia masih mild ya, disebutnya mild, moderate, severe. Yang mild kita cuman cukup sejam aja. Jadi dia sebenarnya sama 0,25, intinya 0,25 mg per kgPB per jam, tapi kalau semakin parah semakin lama dia durasinya. Jadi yang masuk lebih banyak jadinya jatuhnya ya. Dosisnya sebenarnya sama nih kan 0,52 jam kan sama-sama 0,25 sejam tapi dibikin 2 jam ya kan. 0,75 juga sama. 3 jam tapi 0,25. Jadi kayak diprolong aja ya. Jadi sebenarnya nggak usah ngapalin, enak ngapalinnya. Harusnya bisa ngapal dengan 0,25 mg per kg per jam, tinggal batasnya aja. Kalian harus tahu batasnya yang moderate sama mild sama severe tuh 3 sama 2,5. Jadi diantaranya tuh moderate. Jadi kalian tinggal hafalin 3 sama 2,5 aja cut off-nya ya. Di bawah 2,5 langsung treat sebagai severe, di atas 3 masih mild, masih bisa yang segini. Yang paling sering sih ini sih. Maksimal does not exceed more than 10 mg in 1 hour ya. Ada dosis maksimalnya juga. Peripheral juga nggak boleh lebih dari 40 mg resiko phlebitis. Jadi kalau harus pakai central access kalau dia lebih dari 40 mg per liter. Oke, nih hiperkalemi obatnya tadi ada yang soal pretest ya. Nggak boleh stop konsumsi potasiumnya. Paling sering kita lakuin bingung, aduh gimana hiperkalemi? Udah inhalasi dulu aja ya. Kenapa dia bisa inhalasi bikin dia hipokalemi apa? Bisa shifting iya, gimana tuh? Iya, masukin rasa. Pinter-pinter deh. Kok pada pinter sih? Curang ah. Nggak bisa nih pada pinter semua. Iya, pokoknya Ventolin inhalasi dengan dia nggak inhalasi salbutamol itu bakal ngebantu dia bisa nge-convert masukin dalam intrasel itu. Itu inisialnya awal-awal. Jadi sambil kalian pusing EKG segala macem, suruh enggak deh, ini biasa udah di EKG dulu nih. Jadi biasa 6,5 udah di EKG, kalian lakuin ini semua ya. Biasa sih kita belum nyampe 6,5 pun kita udah takut kan. Jadi udah di inhalasi dulu aja yang paling gampang, yang paling gak usah pusing. Rest full 8 jam aman tenang ya. Insya Allah nggak naik. Minimal nggak naik lah. Kalau naik kan serem ya. Hadi Cito. Kalau dia udah aritmia itu. Nah, kalsium glukonat ini buat apa? Ada yang tahu? Iya, apa sih? Gimana? Membran apa tadi? Pinter ya, Megan ya. Menstabilkan membran jantung. Jadi kalau dia udah resiko aritmia, kita langsung kasih kayak glukonas biar dia nggak aritmia ya. Jadi stabil, jantungnya nggak seheboh itu ya. Jadi dia proteksi, agen protektor untuk aritmia pada jantungnya. Jadi kita pada pasien yang serem-serem kita kasih ini juga biar kita tenang. Biar kalau jaga malam bisa tidur ya. Karena udah diamanin dulu pasiennya. Ya kalau ini nanti dilusinya ya di encerinnya kalau pakai akses sentral bisa 1:1, kalau pakai verifer 1:5. Tadi ini banyak salah ya yang di post-test, pretest, Bignat itu justru bisa kita gunakan ya. Koreksi Bignat untuk hiperkalemi dan insulin ya. Insulin konsepnya sama seperti mana? Ini masukin dalam intrasel ya. Tapi dia lebih agresif ya. Jarang digunakan pada anak kecil. Biasanya kalau
Nggak tahu, gue juga nggak ngerti kenapa jarang. Tapi jarang. Biasanya cuma di sini doang. Biasanya di IPD paling sering IPD tuh insulin ya. Waktu jadi DU kan GP insulin masukin. Mungkin gue tahu kenapa. Tahu nggak kenapa? Resiko hipoglikemi pada anak. Mungkin karena itu ya, jadinya jarang digunakan. Padahal tapi kalau dikasih dextrose aman-aman aja ya. Tapi mungkin pada mager mikir dextrose jadi kayak tidak digunakan. Satu lagi yang paling gampang kita pakai adalah kalitake. Ada yang tahu kalitake? Oral ya. Kalsium polistiren. Jadi kalau ngeresepin nggak bisa kalitake. Kalau resepinnya polistiren ya. Karena generiknya. Kalitake mereknya. 1 gram per kali PO. Jadi paling oral kalau dia nggak nyampe 6 ya bisalah pakai inilah gitu. Jadi ini bukan semua harus nggak semua harus dikerjain ya. Paling sering tuh ini dulu tambah ini. Ini kan or. Jadi kayak kalau ini nggak bisa atau ini jadi kayak ini art lagi, ujungnya art ya, bisa tambahin, bisa stop di sini. Ya kalau langsung nggak bisa nih, nggak bisa dibenerin, langsung HD Cito ya, hubungi dokter Reva, dokter Heni, dok nih kayaknya butuh HD Cito dok, dokter Eka ya. Ya gitu deh. Terus bikin sebel sama dia nefronya ya. Elah gue libur malah suruh HD Cito ya. Panggil deh. Ini komponen-komponennya KCl Pulf 600 mg itu setara dengan 6 mg. Tadi kalau 500 mg ya natrium berapa mg? 8 ya. Kalau nakalium dia 6 ya. Beda tipis ya. KCl 25 mili itu setara dengan 25 mg. Jadi 1 mili satu sasa 1 mg ya. Dia murni, KCl murni yang Otsu ya. Tahu kan yang kayak melon ya. Seringlah lihat. Nah di RSCM kita punya yang bagus. Punya yang racikan khusus. Pernah nggak punya ini nih di rumah sakit kalian? Nggak punya ya? Nggak level ya? Nggak banyak hipokalemi soalnya. Iya makanya. KCl dalam, jadi kita punya 3 premix, tapi yang paling sering kita gunakan adalah yang ini, N5 dalam. Ini adalah cairan yang paling sering kita gunakan pada pasien yang lagi bukan, mau operasi ya, mau puasa ya 6 jam sebelum operasi kita kasih ini ya, karena N5 doang nggak ada kaliumnya, jadi N5 KCl paling sering. Tapi kalau dia sakit ginjal, takut ada hiperkalemi, kita kasihnya yang kalau operasi kita kasih pasien mau pasang CDL buat HD, tapi dia kan HD-nya kalemi udah tinggi. Jadi kita kalau puasa kita kasihnya N5 aja polos, nggak pakai premix ya. N5 doang, nggak pakai premix. Jadi premix ini adalah ada satu K1A ditambah lagi dimasukin, jadi dicampur ya premix. Dari awal asal muasal tuh dia N5 500, tapi ditambah KCl 10 mg, jadi dia 510 kontennya ya. Tapi dia 510 ml ini mengandung 10 mg. Jadi dia ada kaliumnya. Begitu ini yang paling aman buat perifer ya, karena dia sangatlah encer 10 banding 500. Jauh banget kan? 1 banding 50 gitu. Ini yang paling aman. Sedangkan premix yang 550 ini bisa perifer juga, cuma resiko ya masih ya ini kalau kalian mau koreksi lebih ini kayaknya buat maintenance, biasanya ini buat yang koreksi ya, bisa dihitung-hitung. Sama ini yang terakhir yang ini buat CVC ya. 50 mg KCl dalam 100 mili NaCl. Bayangin tuh sepekat apa tuh dia? 1/3 ya. Pekat, cukup pekat ya. 50 mg dalam 150 mili. Jadi 50 milinya isinya KCl, 100 mili isinya NaCl digabung jadi 150. Osmolalnya sampai 1000 no, nggak boleh nih. Haram buat perifer ya. Anaknya ntar nuntut kebakar. Banyak kasusnya, ada beberapa yang mungkin skip atau sentinel atau gimana. Ada tuh dia kayak luka bakar gitu. Kasihan ya. Terus bapaknya cuma bisa, ya dok waktu itu pernah kenal infus, udah gitu doang. Gak tahu dia sebenarnya gak salah kita. Gak boleh ya, harm, do no harm pasien ya. Jadi jangan sampai kita keliru karena nggak tahu ya. Jadi kan sekarang udah tahu nih, jadi nggak boleh keliru lagi ya. Lanjut kuis nomor 5. 15 tahun, 14 kilo dengan Gentleman syndrome, coming to nephrology clinic, kaliumnya 2,8, nggak punya apa-apa. Nggak punya muscle weakness. Kalian mau ngapain? Koreksi lambat. Gimana tuh koreksi lambat? Oral ya. Oral aja. Asimptomatik oral. Oral gimana oral 5? Gampang nih soalnya nih.
Tiga tablet. Dosisnya berapa dosisnya? 0,5. Setuju semua? 1 sampai 3. 0,5 yang mana? Iya, jadi yang rumusnya yang ini, oral yang ini. 1 sampai 3 meg. Tadi ini buat IV. Jangan ketukar ya. Nah, jadi kita pakai yang ini rumusnya, bukan yang ini ya. Ini digunakan kalau dia kita pakai IV. Tadi kan mungkin kan mikirnya moderate makanya 0,5 ya. Tapi ini buat IV, kalau buat oral pakai yang ini. Berarti berapa? 40 meg per hari. Bagi 6, 7 tablet. Boleh. Oke, yang lain bisa? Nah, jadi 1,3 meg. Aku pakai dosisnya 2 biar nggak bolak-balik ke poli. Ribet lah kalau dia dikoreksi nggak naik-naik. Jadi gue pakai 2. Kok gue 30 kilo ya? Salah. Oh enggak. Oh ini gue ngitung, gue cari angka yang cakep 30, gue lupa ganti depannya. Harusnya 30 kilo. Karena gue cari angka yang enak. Biar dibagi 6 jadi 10 kapsul. Misal, let's say dia 30 kilo. Let's say dia 30 kilo, 2 kali 30, 60 meg. Karena satu kesatuan kapsul 6 meg, jadi 60 bagi 6 dia butuh 10 kapsul per hari. 10 kapsul itu kan banyak banget kan, kayak ya udah kita bagi, ada yang pakai KCL, pakai asal, ada pakai asal kan 10 kan nih. 4 6 4 3 3 10 Kak. Jadi ngerti Kak? Jadi ini tablet. Enggak, bukan. Bisa juga sih. Tapi di poli seringnya kayak gini. Salah. Oh, boleh. Kenapa ya? Eh enggak, ini semuanya digabung. Jadi misalnya dia pagi minum KCl1, KSR1, Asparkas 1. Terus siang dia minum KCl1, KSR1, Asparkas 1. Jadi dia minum 3 obat. Jadi satu kali minum dia bisa 3 tablet. Iya. Tadi kamu nanya apa yang belakang tadi? Iya. Oh ini kan buat sehari. Dia kan dosisnya emang per kgbp per day. Emang dosisnya emang buat di, di, di diciptakan untuk per hari. Bukan kayak natrium ya. Targetnya biasanya sih 3 hari kita evaluasi ulang. Iya. Biasanya kita 3 hari kita evaluasi ulang apakah yang kita berikan sudah adekuat atau belum. Bisa bayang? Masih bingung? Berarti ini cuma per hari ya? Iya, per hari. Selama 3 hari. Iya. Iya. Nanti dievaluasi lagi 3 hari lagi. Sekarang kuis apa soal berikutnya? 17 tahun. Ayo, satu lagi soal terakhir. 17 tahun 40 kilo di ranap karena edema nasarka curiga nefritis lupus. Jadi dikasih diuretik buat kakinya karena bengkak-bengkak, dikasih drip segitu.
Terus heboh perawatnya, dok, pasiennya nggak bisa gerak. Ternyata dia 1,7. Kalian bakal ngapain? Jadi ini kenapa dia bisa tiba-tiba 1,7, yang tahu? Ya, efek samping diuretiknya loss, pinter ya, bikin dia kebablasan malah jadi 1,7. Jadi hitungnya gimana? Harus cepat. Wah, cepat banget. Sama nggak? Sama nggak? Sama ya, bisa semua ya? Bisa nggak? Bener. Keren. Pokoknya ada dua opsi, bisa perifer, bisa sentral. Kalau perifer berarti ya diencerin pakai tadi ya, premix N5KCl yang bisa 50 meg nih. Tadi kan udah bilang 10 meg buat puasa. Kalau 50 meg bisa buat koreksi karena dia bisa dalam 550 mili dia mengandung 50 meg. Sedangkan kita butuhnya berapa meg? 30 meg dari rumus 0,75 kali 40. Kita butuh 30 meg dalam 3 jam. Nah, kita ambil persediaan yang ini 50 dalam 500. Berarti kita butuhnya berapa? Enggak semuanya akan masuk kan? Jadi kita cuma butuh 30 atau 30 mili aja. Jadi kalian bakal buang, nyedot, buang. Ngerti gak sih? Kalau kalian pakai infus takutnya kebablasan. Sama aja sih. Ya bisa sih. Ya boleh lah. Berarti kan tulis maksimalnya. Ya bisa sih. Ya gue ngapain kurang kerjaan ya gue kayak. Tapi gue disuruh gitu kemana waktu gue junior. Gue buang dulu lagi gue ya aja lagi. Dibuang sampai 350 mili. 330 mili ini dimasukin dengan rate dalam 3 jam. Berarti rate-nya 110 mili per jam. Bisa? Itu kalau yang pakai IV. Kalau kita udah terpasang CVC langsung aja perbandingan 1/1. KCl tambah NaCl digabung ya. Jadinya 60 mili. Masukin aja 20 mili per jam sama 3 jam. Lebih enak ya? Lebih enak yang sentral. Jadi kalian harus masang CVC dulu. Resep CVC apa aja tahu? Resep CVC nanti bakal sering kerjain ya. Itu sangatlah melelahkan karena harus SP2. Kita asisten doang. Siapin alat doang. Amprahin alatnya doang. Nyiapin USG. Dokter, USG udah jadi ready ya dok. Boleh datang dok untuk masang CVC. Oke gitu. Siapin lidokain, infusnya itu deh. Boleh kalau mau. Keren. Langsung SP2 ya. Oke, dan udah bahas apa aja? Natrium sama. Sekarang kita bahas kalsium buat apa? Kontraksi otot, terus tulang ya banyak ya. Kalau jantung juga ya. Nah, ini banyak ya buat eksitabilitas neuron juga ya. Nervous system. Clinical manifestation-nya dia kalau hipokalsemi dia bakal apa nih, Covostek sama Troseu, ada yang tahu? Covostek, Troseu gimana? Twitchingnya kayak gimana? Namanya apa? Ini apa yang twitching apa? Cevostek ya, Cevostek. Kalau Troseu gimana? Dikasih cuff bakal carpopedal. Carpopedal kayak gimana? Iya, gini ya. Itu aku pernah lihat pasien bener kayak gitu. Itu real ya. Cevostek gue jarang, soalnya gue jarang gini-giniin. Ya, ini ya tadi ya, Cevostek twitching pada facial nerve-nya. Kalau Troseu dia bakal carpopedal spasm ya. Dia bakal bahkan pernah nggak pakai nggak pakai ini blood pressure aja udah dia langsung carpopedal duluan kalau udah parah banget. Nah, ini obatnya ya. Kalau kalsium glukonat nih sediaannya 100 mg per mili ya. Jadi ini kalau nggak salah 2 mili berapa mili ya lupa. 10 mili. Dia 10 mili. Jadi satunya 1000.
Ya, ini 10 mili kalau nggak salah. Nah, ini dosisnya segini ya. Jadi kalau kalian mau koreksi, langsung aja pakai KGDB, dia nggak pakai yang cut off apa mild moderate kaliumnya berapa, nggak ada. Jadi langsung aja pakai KGDB misalnya kayak rendah, dan nggak semua kalsium rendah tuh langsung dikoreksi ya. Itu lagi-lagi sebuah art ya, tergantung kalau rendah banget atau kayak ya butuh pasien resiko tinggi ya itu kita, jadi semuanya art. Jadi bisa diberikan dengan dosis seperti ini ya. Obatnya kalsium glukonas ya 1 mili 100 miligram. Kalau sentral tadi ya perbandingan 1 banding 1, kalau periferal 1 banding 5 ya. Misalnya dia kita kan 50 sampai 125 nih, bisa aja pakai dosis 100 miligram per kg biar gampang. Nah, ini di convert nih sama karena dia 100 miligram per mili itu adalah karena dia 100 miligram sama dengan 1 mili, ini ada dosis yang langsung pakai milinya langsung. Jadi kan nggak usah ngitung-ngitung nge-convert lagi dari cairan ke milinya karena udah di-convert sama dosis ini. Bayang nggak? Jadi 1 mili per kg BRB aja udah bisa. Jadi kita ngambil volume. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Magnesium sekarang. Magnesium kurang lebih sama hipomagnesemia di bawah 1,5, hipermagnesemia di atas 2,3. Nah, ini kalau terapinya dia pakai magnesium sulfat MgO4 kayak dulu buat apa? Obat apa? Eklamsi ya. Sayangnya anak kecil nggak punya eklamsi ya. Kayaknya hipomagnesemi. Dosisnya segini ya 25 sampai 50 for 6 hours, bisa diulang 2 sampai 3 kali. Tergantung derajatnya. Kalau dia ringan-ringan aja sekali aja, nggak usah sampai 2 sampai 3 kali. Kalau dia berat banget, kita bisa art sampai 3 kali. Hipermagnesemi dia tadi soal kalsium glukonas juga bisa digunakan pada hipermagnesemi ya. Dia banyak tadi kan obatnya sama ini, tapi dia bisa ngebantu buat menurunin kardio apa magnesium. Sama paling bagus sih hidrasi sih. Dihidrasi dan loop diuretik dikeluarin lewat urin ya. Kasih cairan dibuang ya, atau ya kalau parah banget di HD ya, di hemodialisa. Yang parah kalau di 2019 itu resiko kardiak arrest ya, sama dia juga ganggu ke jantung-jantung juga. Terakhir fosfat ya. Fosfat itu penting di tulang dan di ATP. Dia dia ATP panjangnya apa ATP? Adenosin trifosfat, makanya dia ada fosfatnya ya, dia digunakan untuk itu. Ya, ini dia nggak usah hafalin apa cut off-nya karena per usia beda-beda. Jadi lagi-lagi bukan lihat lihat hasil lab di HIS. Karena di HIS udah sesuai usia. Jadi Jadi kurang lebih range-nya di seginian lah, empatan lah. Nah, cara ngitungnya kalau dia di bawah 1,5 ini udah parah banget ya, parah banget. Resiko parah banget yang hipofosfat apa? Paralisis, jadinya dia sampai atrofi ya, dan sampai nggak bisa kardiak, napas dan jantungnya juga jadi ya mati lah pokoknya udah. Dia bakal ini hemolisis ya, muscle weakness, atrofi, terus nggak bisa winning ventilator karena napasnya juga tadi ya. Kita treatnya mild bisa pakai, kalau mild tuh nggak mesti require treatment kecuali dia ada yang ongoing loss. Kalau dia mild kita bisa oral, lagi-lagi konsepnya adalah oral dosisnya 2 sampai 4 mili. Ini jadi ngitungnya gini aja nih. Kita pakai KHP4. Jadi kalian resepnya KHP4, potasium dihidrogen. Jadi nggak bisa tuh KH. Jadi di HIS pakainya potasium dihidrogen fosfat. Nah, itu dosisnya 1 gram kontens 5 milimol. Jadi kalian hitungnya 2 kali berat badan dibagi 5. Itu berapa gram? Jadi kita langsung pakai gram ngeresepin di HIS-nya. Dan di kardex juga tulisnya berapa gram ya. Jadi misalnya dia berat badan 10. Berarti kan 20 bagi 5 berapa? 20 10 4 gram. 4 gram ya. Itu karena dia mual langsung minum 4 gram, kita bagi-bagi ya. Bisa bagi 1 gram per hari ya. 3 kali 1 gram atau
2 kali 500 tapi buat 2 hari gitu. Nah, ini juga art lagi ya. Mirip yang tadi natrium NaCl kapsul ya. Bisa? Bisa ya, rumusnya gampang ya. 2 kali BB kali bagi 5 itu langsung dapat gramnya. Terus dibagi-bagi, bisa bagi 2, bisa bagi 2 kali per hari dan bisa dibagi lagi selama berapa hari gitu. Ya, misalnya dia 10 gram. Berarti kan bisa 3 gram per hari buat 3 hari kan 9 gram jadinya. Bayang nggak? Nah, IV tuh kalau dia parah banget, severe banget di bawah 1 atau di bawah 1,5 dan dia nggak bisa minum oral. Dosis yang biasa segini 0,16 sampai 0,32. Tapi kemarin aku kayak kasus refeeding gitu sampai parah banget, kita pakai yang acute correction. Yang parah banget tuh bisa sampai 1 milimol per kg per hari, per pemberian, dan bisa diulang sampai 3 kali pemberian. Jadi bisa sampai 3 milimol per kg per hari. Misalnya dia cuman 2,3, kita bisa pakai yang 1 milimol. Tapi kalau dia udah sampai, aku pernah sampai yang 1,1 kan serem banget kan. 1,1 kayak lu cuman nambahin 1 milimol aja tuh paling nambahnya berapa sih? Nggak nyampe ke baseline dia sebelumnya. Jadi kita bisa ulang 3 kali dalam rentak. Jadi ini harus lambat pemberiannya. Karena fosfat juga pekat banget ya. Kita pakai obatnya namanya glikofos. Ini obatnya ya, glikofos. Glikofos ini dalam satu mili mengandung 1 fosfat. Nih, 1 mili glikofos itu mengandung 1 fosfat dan 2 natrium, 2 mek natrium. Jadi hati-hati dalam pemberian glikofos hipernatremi. Jadi kita nggak boleh nambahin natrium lagi kalau udah nambah glikofos. Jadi 2 mek per kgBB itu setara dengan apa? Maintenance dia, pintar ya. Jadi kita dengan berikan glikofos 1 mek per kgBB aja tuh udah otomatis ngasih maintenance. Jadi nggak usah koreksi natriumnya lagi kalau dia ada hiponatremi ya. Terus tadi 2 mek, 1 mek ini satu sediaan ini 20 mili ya, totalnya 20 mili satu sediaan ini. Nah, dilution juga karena dia pekat banget, kalau pakai central access pakai 1/10, kalau dia perifer 1/20. Ya, bisa pakai NaCl 0,9% atau dextrose 5%. Jadi si glikofos yang cuman 1 mili, misalnya berapa nih? Misalnya dia 10 kilo, berarti dia butuh 10 mili ya. 10 mili itu dilarutin dalam kalau dia pakai perifer berarti berapa? 10 banding 100. Berarti 200 mili NaCl, mungkin D5 kali ya, kan glikofosnya udah ada NaCl-nya nih. Terus D5 tambah glikofos yang tadi berapa? 10 mili, kan 200 mili tuh. 200 mili didirikan berapa lama? 8 jam. Berarti 200 bagi 8 berapa mili per jam tuh? Ya, 10,1 mili per jam. Oke, bisa ya. Nah, paling sering tuh kasusnya tuh hiperfosfat. Hiperfosfat dia biasanya kita diet restriction, IV fluid hydration dikasih sama kayak tadi konsepnya kayak hipermagnesemi, dicairin, diguyur. Sama kita bisa fosfat binder. Jadi kita mengikat fosfat yang ada di darah dengan kalsium. CaCO3, kalsium karbonat, dia bakal ngikat jadi fosfat binder. Dosisnya segini ya, bisa dibagi 3 kali sehari. Oke. Ini dulu aku punya pasien hipofosfat karena jadi dia hipofosfat terus bingung kenapa. Terus kakinya bengkok. Apa tuh kakinya bengkok namanya? Iya, rickets. Pinter deh kalian. Nah, ini ya udah jawabannya ya. Jadi dia ciri-cirinya dia fosfatnya turun, terus kalian harus cek juga kalsiumnya, darahnya, dan ALP. ALP itu apa? ALP alkali fosfatase ya, dia tuh marker bone turnover. Jadi kalau dia meningkat berarti dia bone mineralization meningkat juga. Ada hubungannya dengan parathyroid hormon. Jadi kayak kalau ini digabung semua jadinya vitamin D deficiency rickets. Kalau dia yang ininya normal tapi ininya juga normal, berarti dia bisa karena X-linked hypophosphatemia ya. Jadi kayak macam-macam DD-nya tergantung hasil labnya juga. Ya, ini ya bowing shape, bowed legs ya.
pernah dirujuk gara-gara dibilangnya blown disease, padahal anaknya nggak gemuk ya. Blown disease tuh biasanya karena kegemukan, atau blown disease, gemuk, obesitas, terus dia jadi bengkok O, kaki O. Itu karena dia menahan bebannya nggak kuat. Tapi kalau Rickets tuh dia nggak gemuk, dia anaknya biasa aja. Tapi karena pertumbuhan tulangnya ngaco ya, karena kurang fosfat tadi, jadi dia bowing, dia tulangnya bertumbuh sambil melengkung gitu. Dan nggak cuma di sini doang bowingnya, di curve spine juga, dia sih di tangan juga bisa kayak gini. Refeeding tadi pasien apa kalau refeeding tuh? Gisbur. Apa sih yang terjadi pada refeeding? Terlalu cepat, bukan mengkoreksi, memberikan nutrisinya apa yang diberikan yang berpengaruh? Apa yang kandungan yang membuat dia jadi ngaco? Bukan natriumnya, glukosanya. Terlalu banyak glukosa terlalu kita ngasih banyak glukosa pada pasien. Jadi Gisbur refeeding itu terjadi pada pasien yang starvation prolong. Jadi dia kondisi tubuhnya yang lama udah nggak pakai apa-apa, nggak ada glukosa, tiba-tiba datang glukosa, tiba-tiba glukosa datang. Itu dia bakal apa yang terjadi? Homeostasis tubuh kita bakal apa yang terjadi? Insulin melonjak, pinter. Kalau insulin melonjak dia bakal ngapain? Kalium turun, terus pakai fosfatnya teruptake ya, fosfat teruptake, jadi fosfat juga turun. Jadi hallmark refeeding syndrome adalah fosfatnya turun karena dari insulinnya tadi yang kepake buat ngubah ATP, dia energi langsung kepake, langsung bikin energi katabolisme tubuh, jadinya dia ATP-nya kepake, jadi hipofosfat di dalam darahnya ya. Nah, dia ada derajatnya, ada mild, moderate, severe, tergantung dari berapa penurunan fosfat dari baseline ke setelah dikasih. Jadi kita kalau ngecek refeeding itu harus 2 kali pemeriksaan. Kenapa? Kalau dia belum Gisbur ke IGD diperiksa hipofosfat 1,7. Kalian rasa asesmennya apa? At causa low intake ya. Jadi kalau dari awal dia udah jelek, berarti bukan refeeding. Kita bilang di refeeding kalau dia udah kasih apa? Kasih glukosa ya, kasih F75 atau F100 dalam waktu yang cepet, dalam waktu singkat langsung banyak, dicek ulang turunnya berapa persen? Kalau yang mild 10%, moderate 20%, severe 30% dari baseline awal. Itu disebut refeeding. Dan biasanya dia ditemenin oleh hipofosfat kan benerannya, hipokalemi dan hipomagnesiemi ya. Oke, tumor sindrom ini terjadi pada pasien apa? Leukemi apa? Leukostasis ya. Enggak, leukemi dia bakal selnya kalau dia udah, jadi sel-sel leukemi itu dia kalau dia pecah lisis tuh mengandung fosfat. Jadi dia bakal hiperfosfatemia justru awalnya dulu. Sama mengandung asam urat. Uric acid crystal. Ya nih, fosfat uric acid crystal. Ini bakal langsung hiperurisemia dan hiperfosfatemia. Jadinya dia bakal resiko mengandung berpresipitat, jadinya bikin batu, jadi dia bikin aki ujung-ujungnya ya. Nah, karena di hipokalsemi itu adalah secondary dari si fosfatnya meningkat gitu. Jadi dia bukan yang utamanya ya. Oke. Kayaknya udah malam. Udah buka belum sih? Oh, lumayan lah ya ngabuburit. Ada mungkin dari teknik dia ada ini masukan, koreksi dan asupan, dan mohon maaf kelamaan Mbak Nidia. Kayaknya 2 menit lagi mau buka puasa. Terus udah pada punya minuman atau tajil belum? Mendingan buka puasa dulu 2 menit. Terus itu belum dikasih kesempatan tanya jawab Zul. Tapi buka puasa dulu, kasihan. Nanti aku terakhir aja. Udah bawa makanan sih mereka. Mau buka dulu. Buka dulu, abis itu tanya jawab ke mereka, baru aku terakhir. Tanya jawab dulu berarti, soalnya belum azan. Belum azan katanya mereka Mbak, jadi mau tanya jawab dulu.
Tapi tadi kan udah jawab ya. Ayo boleh Mbak Nisita. Oh. Tapi mau banyak. Ya, Dalam satu waktu itu yang harus dikoreksi ada banyak. bisa barengan. Kita berarti nggak satu selesai. Kita bisa pakai gunakan ada yang namanya TPN. Jadi bisa. Nanti tinggal orang TPN aja ngeracik. Kita tinggal hitung butuh ini segini, butuh ini segini, butuh ini segini. Tapi kalau TPN tutup, kita yang ngeracik satu-satu. Jadi boleh, tapi kalau dia nggak pakai TPN kan satu persatu ya, berarti satu persatu. Jadi misalnya, nah itu kalian pertimbangin yang mana yang urgent duluan, yang lebih parah duluan, severe duluan, itu yang kita koreksi duluan. Soalnya dia kalau three way mungkin resiko pekat banget kali ya kalau osmolaritasnya belum kita hitung pertimbangin. Jadi satu-satu aja, misalnya fosfat dulu enggak, kalium dulu jalanin misalnya, terus udah selesai dalam, kan kalium cepet tuh sejam atau sampai 3 jam. 3 jam terus dia udah selesai kalium, bisa kita lanjut ke kalsium, natrium dan lain-lain. Semuanya aja. Biasanya kita 3 jam atau 6 jam. Kalau tergantung settingnya, kalau di picu tuh bisa cepet. Misalnya 3 sampai 6 jam pasca koreksi, kita bisa cek langsung ulang elektrolitnya. Kalau di setting picu. Tapi kalau di ruangan, biasanya sih kita 24 jam. 24 jam. Misalnya koreksi 24 jam. Besokannya kita baru cek lagi. Setelah dia dikoreksi 24 jam. Karena kan di ruangan biasa lama koreksinya. Kalau di picu kan bisa cepat tuh. Bisa 3 jam habis. Cek ulang habis 3 jam bisa. Ada lagi pertanyaannya? Iya. Kalau tadi kalau konservasi dan dipakai itu kan tadi tidak sempurna. Nah itu emang modifikasi juga atau kayak kalau tidak bagaimana kalau misalnya tidak lupa kayak kita bingung nanti polanya jadi barang biasa gimana Indikasi ya ruangan. dikasih ruangannya kayak misalkan jangan ada lagi kalau tapi dia emang biasa di ruangan dia emang Oke. Yang Bignat itu dia nggak rutin kita berikan ya. Yang rutin berikan biasanya salbutamol sama kalsium glukonas. Biasanya itu lagi-lagi pertimbangan DPJP ya. Tapi jarang juga sih DPJP menggunakan itu. Pun berapa kadarnya dia hiperkalemi menurunkannya nggak exactly bisa dihitung menurutku. Terus apa tadi yang picu ya? Kalau picu itu biasanya kita tergantung klinis. Jadi ini anak punya misalnya gangguan SSP yang sampai pokoknya yang life threatening, yang sampai shock kardiogenik karena jantungnya kah, atau dia ARDS kah, jadi nggak bisa napas. Biasanya sih tergantung dari outcome gejalanya separah apa. Kalau dia gangguan elektrolit ringan, kita nggak rutin ke picu kok. Kalau dengan kita koreksi kan harapannya kita juga udah mengatasi masalah yang dia beresiko kepicunya kan. Jadi selama di IGD kita udah tata laksana dengan baik, insya Allah di ruangan terpantau aman, dia nggak butuh kepicu. Butuh kepicu biasanya yang indikasinya yang GCS kurang dari 8, ya atau kecuali kita koreksi kita malah kecepatan malah jadi pankes, ya itu kepicu sih. Lagi-lagi tadi biasa tergantung klinis. GCS rendah kurang dari 8, butuh intubasi, butuh HFNC, tapi kan tadi napas nggak terlalu terpengaruh ya, lebih ke kejang. Kalau kejang mah kita kasih obat kejang juga, kalau aman mah ya udah nggak usah kepicu nggak apa-apa. Yang pasti aku pernah hipokalemi berapa ya? 2
1 komaan apa di bawah 1 gitu. Itu di treat pakai IV doang. Terus di treat masih masih jelek dia. Terus habis itu sambil buka udah buka nih. Sambil buka. Ya sambil buka. Sambil buka. Enggak, belum pada minum soalnya. Iya belum. Tadi iya. Tadi sampai mana lupa. Oh, pasiennya hipokalemi parah. Terus dikoreksi pakai IV. Ya udah tuh. Aku lagi nganterin dia ke radiologi buat USG ginjal. Terus di tengah pulang dari USG dia langsung terus alhamdulillah ya RSC. Terus ya picu lah. Jadi tergantung klinis. Masih bisa di kuning. Belum. Yang penting kita tata saya bener, jangan sampai dia jadi tambah jelek. Yang penting kita kasih koreksi dengan adekuat. Ada lagi yang mau minum? Salah. Ada lagi pertanyaannya sambil makan? Mana? Susah nggak? Betul biasa mengerjakan. Dengan mengerjakan jadi hafal sendiri. Nggak usah dihafal. Sering aja nyontek terus ingat sendiri kok. Terus story. Perlu sering ketemu pasang jelek. Biar belajar. Kalau nggak belajar. Nah, dicek aja. Itu kan soal-soal itu kalau dia habis cek. Kalau pasien gitu kan udah. Iya, biasanya dia sebelum ke poli dia cek dulu. Jadi pas di poli tinggal baca hasilnya. Terus buat depan udah di order kenapa dari awal. Enggak, jadwal. Udah di order dari sebelumnya. Kemarin udah sama siapa aja, Dandi sama. Jadi kita lagi buat. Oh besok. Yang BD kapan BD? Oh ditukar. Yang paling bermakna tuh BD. Nah, GD sih, GD penting. Juga MDK belum. Jauhnya pas filter cut. Oh, ongoing ya. Lulus nggak? Geostat sekarang. Matrix udah. Keren.
Biosat sama udah pada pinter ya. Mencerna digestif makanan, mencerna makanan. Mencerna ilmu. Mbak Nidia izin dari teman-teman udah tidak ada pertanyaan, Mbak. Udah semuanya. Udah. Ya udah, kasihan kemalaman Zul bersemangat sekali. Iya, maaf ya, Mbak. Gak apa-apa. Eh, aku nggak banyak-banyak sih nambahinnya biar pada buka puasa aja. Tapi yang penting, kedengeran gak ya suara aku? Zul. Mbak kan dengar mereka ngomong, kedengeran. Oh, kedengeran. Oh ya. Kedengeran. Yang penting tahu poin-poin penting dan poin-poin yang krusial. Misalnya kayak enggak semua hiponatremia itu langsung serta-merta dikoreksi. Terus ketika ada hipokalemi atau hiperkalemi harus ingat untuk di EKG. Terus kapan kita harus koreksi via perifer, kapan kita koreksi via sentral. Terus persiapan apa aja kalau misalnya harus koreksi sentral. Terus aturan-aturan koreksinya yang boleh sama nggak boleh, misalnya natrium nggak boleh lebih dari 12 mg per hari, itu harus diperhatikan. Harus tahu kalau misalnya koreksinya kecepatan, koreksinya kelambatan itu kayak gimana. Terus kalau misalnya kondisi-kondisi yang tidak perlu koreksi, misalnya kayak hiponatremi pada gizi buruk, nah itu juga harus ingat-ingat kapan kita harus koreksi, kapan enggak. Dan itu biasanya sesuai dengan case by case aja. Dan aku yakin nggak akan semuanya langsung keserap hari ini. Jadi benar kata Zul, itu nanti buka-buka lagi catatan tentirannya, disimpan dan dinotulensikan dengan baik. Jadi ketika kalian jaga, nanti kalian bisa buka catatan dari tentirannya. Karena koreksi elektrolit ini sangat sering banget untuk dilakukan gitu ya, baik itu oral, IV perifer ataupun IV sentral. Kalau misalnya nggak tahu saat jaga, jangan lupa setiap kali jaga kalian itu pasti akan ada senior yang lebih senior gitu daripada kalian. Entah itu mah dia awal, entah itu junior yang jaga ikutan tanamannya, entah itu cewek, entah itu media akhir, media tengah. Daripada harm ke pasiennya, jangan malu untuk bertanya dan konsul kepada mereka. Atau mau konsul di sesama teman juga nggak apa-apa. Jadi yang penting aku titipnya itu aja, karena koreksi elektrolit ini sangat menjadi apa ya, banyak pitfalls yang sering dilakuin dan dialamin oleh teman-teman yang jaga, baik itu yang stase ataupun yang lagi jaga malam. Biasanya nih kalau misalnya hasil elektrolit keluar, kita cekin elektrolit pada pagi hari, terus kita lupa nggak cek hasilnya pada saat mau operin pasien gitu. Misalnya operin ke cewek, terus tiba-tiba butuh koreksi yang akses sentral, dan itu kan persiapannya panjang banget ya untuk akses CVC. Kayak nanti kalian harus siapin USG, siapin codingan, siapin alat-alat CVC-nya, terus panggil SP2 untuk pasangnya, sampai dengan koreksinya itu masuk. Itu tuh panjang banget gitu. Jadi benar-benar harus diingat ketika kita cek elektrolit, jangan lupa untuk di follow up hasilnya dan pastikan dia nggak butuh koreksi yang pakai akses sentral gitu. Karena ketika kalian nanti skip untuk cek hasilnya, itu bisa membuat kalian prolong pulangnya. Itu yang paling sering. Terus pasien yang paling sering letal juga hiperkalemi yang sampai di atas 6, itu sangat haram banget kalau kita transport tanpa kita sudah melapor ke DPJP. Itu udah ada rencana koreksi atau belum, dan planningnya apa. Jadi benar-benar harus selalu dicek kalau misalnya ada PR jaga follow up hasil lab,
itu benar-benar harus di cek ya, jangan sampai ternyata sampai besok paginya nggak kecek, terus nanti senior yang di Bangsal nih yang nemuin kalau misalnya pas malam nggak dilaporin ke DPJP. Gitu sih, itu aja sih yang paling sering terjadi di saat perjagaan. Kalau misalnya nggak ada tambahan lagi dari aku udah cukup sih. Itu aja Zul. Makasih banyak Mbak Nidia. Terima kasih dong. Selamat buka puasa ya semuanya. Maaf ya Zulnya lama banget sampai menggunakan waktu kalian buka puasa di sini. Zul udah cepet pulangin. Iya udah pulang dismiss. Mbak Nidia mau foto. Oh iya boleh. Ntar. Bawa ininya. Kita putar ke sini. Oke. Kelihatan gak ya? Sini ya masuk. Bentar Mbak. Kiri di tengah aja. Oh iya lucu. Ini aja. Oke ini aja Iya benar boleh Mas. Oh iya. Dimundur. Begini boleh lagi Mbak Puping. Di bawah lagi. Nah. Ini Mbak. Oh gitu ya. 3 ya. Wow. Foto booth. Oke. Mas Novel ya. Oh, Di sebelah Mbak Amal. Udah belum? Koni. Oke. Izin screenshot Mbak. 1, 2. 1, 2. Oke. Makasih ya semua. Maaf ya belum bisa hadir. Makasih Mbak. Makasih ya Mbak. Makasih, hati-hati pulangnya semuanya. Terima kasih Mbak. Izin live ya. Ya Mbak, terima kasih.